Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang angka dan bilangan. Mungkin pernah terbersit di pikiran kita, apalagi pernah ditanyakan oleh guru, apa sih bedanya antara angka dan bilangan. Nah, di sini dijelaskan secara sederhana ya, apa itu angka dan apa itu bilangan. Jadi angka di sini merupakan simbol atau lambang yang digunakan untuk merepresentasikan suatu bilangan. Jadi apa yang selama ini kita pahami seperti 0 itu menggambarkan ya kalau misalnya hasilnya tidak ada ya. Kemudian 1, kalau disebut angka 1 berarti yang tergambar di pikiran kita berarti ada sebanyak 1 buah dari suatu benda. Jadi di sini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 9. Itu contoh angka. Jadi pada dasarnya angka itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, total angka di sini adalah 10 buah. Itu adalah angka. Selanjutnya kita masuk di bilangan. Nah, bilangan ini merupakan konsep matematis yang menunjukkan suatu kuantitas, ukuran, dan seterusnya. Jadi di sini bilangan itu merupakan suatu angka atau mungkin kombinasi dari angka-angka. Jadi Ibu cuma jelaskan di sini ya. Nah, contoh bilangan itu ada negatif 100, kemudian 0, kemudian berbagai bentuk pecahan seperti 3/2, kemudian bentuk-bentuk akar seperti akar 5 atau mungkin logaritma, ada di sini log 7, atau bentuk pecahan desimal dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh bilangan. Jadi kalau kita menyebut 10 ini apakah angka atau bilangan? Nah, kita lihat lagi, 10 itu terdiri dari dua angka yaitu 1 dan 0. Berarti bisa dipastikan bahwa 10 itu bukan angka, tapi 10 itu adalah bilangan. Seperti itu ya bedanya angka dengan bilangan. Selanjutnya kita masuk pada pohon bilangan. Di sini ada bagan dari pohon bilangan. Nah, di sini diberikan gambaran tentang bilangan itu sendiri yang ibaratnya sebuah pohon, ada akarnya, kemudian memiliki batang dan cabang-cabang hingga seterusnya. Nah, di sini tampak bahwa himpunan suatu bilangan, himpunan itu adalah suatu kumpulan. Himpunan bilangan yang kita maksud itu seluruhnya adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Adapun bilangan real itu merupakan bilangan yang intinya semua bilangan yang bisa kita pikirkan, itulah bilangan real. Mau dia bilangan bulat kah, mau dia bilangan pecahan, selagi kita masih bisa membayangkan, berarti itulah bilangan real. Misalnya 10, kita bisa membayangkan tulisannya di pikiran. 10 itu berarti lambang bilangannya adalah 1 dan 0. Itulah bilangan real ya. Selanjutnya di sini lawan dari bilangan real adalah bilangan imajiner. Imajiner itu kalau real itu kita bisa membayangkannya seberapapun banyaknya dan sebagaimanapun bentuknya. Nah, kalau bilangan imajiner kita tidak bisa bayangkan, kita hanya bisa mendefinisikan bahwa dalam bilangan imajiner itu dia bentuknya adalah
akar dari negatif 1 yang didefinisikan sebagai I. Jadi kalau misalnya contoh bilangan imajiner itu adalah 4 ditambah 2i, dalam hal ini 4 ditambah 2 akar negatif 1. Bagaimana bentuknya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa membayangkan bagaimana sih model dari bilangan imajiner ini. Nah, karena tidak bisa dibayangkan makanya dia tidak real atau imajiner. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya kita lupakan bilangan imajiner, kita masuk di bilangan real. Bilangan real itu terbagi-bagi lagi, ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Jadi kita fokus di bilangan real ya anak-anak. Nah, untuk bilangan rasional di sini diberikan bentuknya yaitu semua bilangan yang bisa berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, itulah bilangan rasional. Nah, untuk bilangan irasional ya sebaliknya, kalau dia tidak bisa berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka dia dikategorikan sebagai bilangan irasional. Ada 2/3, kemudian 6/2. 6/2 juga bilangan rasional ya, sekalipun 6/2 bisa dibagi dan hasilnya adalah 3. Jadi 3 juga adalah bilangan rasional. Kemudian itulah intinya semua yang berbentuk A per B. Di sini A adalah pembilang dan B adalah penyebut, dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Semua yang bisa diubah ke bentuk pecahan lah intinya. Mau dia bisa habis dibagi atau tidak habis dibagi, itulah bilangan rasional. Nah, kita masuk di contoh bilangan irasional. Sebaliknya, untuk bilangan irasional itu ya lawan dari bilangan rasional. Selain yang tidak bisa berbentuk pecahan, maka dia dikategorikan sebagai bilangan irasional seperti akar 5, ada akar 10. Ini kalau bentuk akar. Nah, bagaimana kalau misalnya akar 25? Akar 25 kan sama dengan 5. Karena dia sama dengan 5, berarti dia bukan masuk di bilangan irasional, tapi dia masuk di bilangan rasional. Nah, ada pula bentuk logaritma seperti log 7, kemudian log berapa gitu, atau log 3. Ini masuk dalam bilangan, dia bilangan juga tapi bilangan irasional. Oke, kita fokus ke bilangan rasional. Bilangan rasional ini terbagi lagi, ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Nah, kedepannya bilangan bulat juga akan terbagi, ada bilangan caca dan bilangan bulat tidak negatif. Dan bilangan caca itu terbagi lagi, ada bilangan asli dan ada 0, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat dia terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian ada bilangan bulat negatif, kemudian 0. Seperti ini ya, contohnya 1 negatif 3, kemudian 0. Itu kalau bilangan bulat. Nah, kalau pecahan kan seperti yang kita tahu, kalau pecahan itu terbagi 3, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Seperti apa bentuk-bentuknya, kayaknya semuanya sudah paham deh, tapi nanti akan diberikan contoh lagi insya Allah. Nah, untuk bilangan caca, nah dia itu mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau bilangan caca.
Cacah itu bisa dihitung, mencacah, membilang. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke kanan. Nah, bilangan cacah ini ada dua, ada bilangan asli dan ada 0. Bilangan aslinya 1, 2, 3 dan seterusnya, ya bilangan 0 yang 0. Nah, bilangan asli ini terbagi menjadi 3, yaitu bilangan prima yang memiliki faktor cuma 2 dan bilangan komposit yang faktornya lebih dari 2. Sekarang kita masuk di contoh masing-masing ya. Nah, secara spesifik contohnya untuk bilangan biasa, kita ke bilangan pecahan. Tadi kan dijelaskan kalau bilangan pecahan itu bentuknya ada 3, ada pecahan biasa. Pecahan biasa contohnya seperti ini ya. Intinya dia berbentuk pembilang dan penyebut. Ada 2/3, 5/4, 10 dan seterusnya. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran di sini seperti ini bentuknya. Dia gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi seperti pada ini 5. Nah, 5 di sini adalah pecahan biasa. 5 di sini adalah bilangan bulatnya, sementara yang di belakang itu pecahan biasa. Itu kalau pecahan campuran. Nah, setelah itu untuk pecahan desimal, itu tandanya adalah adanya tanda koma. Dia per sepuluhan, per seratusan dan sebagainya. Jadi 0,38 berarti 38 per 100 dan seterusnya. Ini juga contohnya 5,67. Jadi dibaca 5,67 ya, bukan 5,67. 5,67 itu berasal dari 567 per 100. Nah, untuk bilangan negatif itu semua yang dalam ruas garis itu, garis bilangan, dia berada di sebelah kiri. Semua bilangan negatif. Jadi pokoknya bilangan negatif berapapun dari kiri, kemudian ada negatif 100, seterusnya sampai negatif 5, negatif 4, sampai negatif 1. Itu kalau bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan caca tadi Ibu sudah jelaskan, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini gambarannya dalam garis bilangan ya. Jadi dalam garis bilangan itu di tengah-tengah ada 0, mohon maaf garisnya tidak lurus. Di tengah-tengah ada 0, ke kanan itu ada 1, 2 dan seterusnya untuk positif. Di kiri negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, 1, 2 dan seterusnya ke kanan itu adalah bulat positif, B itu bulat. Kemudian negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, gabungan dari 0 dan bilangan bulat positif itu disebut bilangan caca, sementara yang bilangan bulat positif saja itu bilangan asli, seperti yang dituliskan. Jadi bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah bilangan asli. Nah, tadi di bagian tampak bahwa bilangan asli itu terbagi 3, yaitu terdiri dari 1, kemudian ada bilangan 1 ya, kemudian ada bilangan komposit, kemudian ada bilangan prima. Nah, apa bedanya bilangan prima dengan bilangan komposit? Bilangan prima itu memiliki faktor hanya 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Faktor di sini artinya pembagi.
Jadi bilangan prima hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan ya dirinya sendiri. Nah, sementara untuk bilangan komposit ketika faktornya bisa lebih dari 2. Itu perbedaannya antara bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bagaimana contohnya? Kalau bilangan prima itu ini 2, 3, 5, 7, kemudian ada 11 ya, ada 13 dan seterusnya. Jadi semua bilangan ini misalnya 2 bisa dibagi 1, bisa 2 bisa bagi 2, bisa. Tapi apakah 2 bisa dibagi yang lain? Tidak bisa. Seperti halnya juga dengan 5 bisa dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 5 bagi 5 kan 1. Kemudian 5 bisa dibagi berapa lagi? 5 dibagi 1 bisa, yaitu 5. Nah, faktornya di sini ada berapa? Ya 2, yaitu 5 dan 1. Contoh lainnya juga ada 23. 23 itu bisa dibagi 1, bisa. 23 bagi 1 sama dengan 23. Apakah bisa dibagi dengan bilangan yang lain? Bilangan yang lain ya cuma dirinya sendiri, yaitu 23 sendiri ya. Jadi 23 bagi 23 sama dengan 1. Nah, faktornya atau pembaginya cuma 2, yaitu 1 dan 23. Jadi semua bilangan yang faktornya cuma 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri, itulah yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, bagaimana dengan bilangan komposit? Bilangan komposit ini adalah lawan dari bilangan prima. Tadi dijelaskan kalau bilangan prima faktornya ada 2, maka bilangan komposit itu faktornya lebih dari 2. Di sini diberikan bilangan 10. Kira-kira pembagiannya ada siapa-siapa saja. 10 bisa dibagi 1, bisa sama dengan 10. 10 bisa dibagi 2, ya bisa juga, hasilnya sama dengan 5. 10 bisa dibagi 5, bisa, hasilnya sama dengan 2. Dan 10 bisa dibagi 10, ya lebih-lebih bisa lagi, sama, hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini terdapat berapa faktor? Ada 4 faktor atau ada 4 pembagi. Nah, makanya faktornya di sini dituliskan bahwa faktor dari 10 itu ada 4, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, karena faktornya sebanyak 4, maka dia dimasukkan dalam kategori bilangan komposit, bukan bilangan prima. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada sesi berikutnya.